Udah record. Oke, selamat pagi buat teman-teman semua. Selamat pagi, udah hadir di diskusi kita hari ini. Perkenalkan, saya Joshua Sholan Munte. Di sini akan menjadi moderator untuk diskusi terkait ekspor Indonesia pada hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita nanti masuk lebih dalam terkait diskusi ekspor Indonesia, kita bagusan kenalan dulu nih teman-teman. Mungkin ke Kak Adel, silakan mau perkenalan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Adela Silviana Bordirsang. Saya dari Universitas HKBP Nomensen Medan. Ya, terima kasih. Oke, salam kenal untuk Kak Adel. Selanjutnya kita juga punya Kak Dita. Baik, terima kasih Kak Joshua atas kesempatannya. Halo teman-teman, nama saya Dita Diana Sari. Saya dari Universitas Surya Kencana. Terima kasih. Oke, salam kenal untuk Kak Dita. Kita juga ada punya Mas Fikri nih. Silakan Mas Fikri. Ya, perkenalkan nama saya Fikri Sazali dari Universitas Surya Kencana. Oke, salam kenal untuk Mas Fikri. Jadi teman-teman, kita di sini adalah mahasiswa Yayasan Sekolah Ekspor juga. Dan hari ini kita lagi mengikuti studi independen menjadi eksportir baru 4.0 dari Kampus Merdeka. Oke, sebelum kita masuk dalam diskusi ekspor Indonesia, beberapa hari lalu kita sudah mengikuti konferensi ekspor nasional ya, dari tanggal 30 September sampai tanggal 28 Oktober nanti. Jadi ada 1 bulan konferensi akan kita laksanakan. Dan di awal pembukaan konferensi kemarin, saya ada menemukan satu video menarik dan juga pembukaan menarik dari Pak Handito selaku Kepala Sekolah Yayasan Sekolah Ekspor dan juga Pak Ma'ruf Muamin sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terkait ekspor Indonesia. Mungkin sebelum kita masuk ke diskusi, saya akan coba tayangkan video kembali untuk mereview video pembukaan kemarin ya. Ya, boleh. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di pagi hari 30 September 2021 ini, kita akan memulai acara kita Konferensi Ekspor Nasional 2021 dengan tema besar New Future Export of Indonesia, yang tadi kita sudah awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan kita akan memulai dengan mendengarkan Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Seperti kita ketahui, Bapak Wakil Presiden kita, Profesor Ma'ruf Amin, selalu memberi perhatian, tidak hanya untuk pemulihan ekonomi nasional di era pandemi seperti sekarang, juga selalu memberi perhatian kepada bagaimana kita juga meningkatkan ekspor produk halal. Jadi kita langsung saja mendengarkan kuliah ekspor nasional yang pertama dari Wakil Presiden RI, Bapak Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Yayasan Sekolah Ekspor Nasional sebagai pengelola sekolah ekspor, Kepala Sekolah Ekspor Bapak Dr. Handito Juwono, Ketua Asosiasi dan Pimpinan Usaha Berorientasi Ekspor Berskala Besar, Menengah, dan Kecil. Hadirin para undangan serta para mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, segala limpahan berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di acara kuliah Ekspor Nasional pada Konferensi Ekspor Nasional 2021. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Yayasan Sekolah Ekspor Nasional dalam upaya mendorong dan memfasilitasi lahirnya
para eksportir muda melalui berbagai pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan untuk membuka peluang yang lebih besar bagi ekspor Indonesia. Secara khusus saya juga ingin menyapa para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang saat ini sedang mengikuti program Kampus Merdeka pada studi independen menjadi eksportir baru 4.0. Hadirin yang berbahagia, ekspor adalah gambaran kemajuan dan daya saing perekonomian suatu negara. Kegiatan ekspor melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Perhatian pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan SDM sebagai fondasi peningkatan daya saing melibatkan peran sektor swasta, di mana mahasiswa menjadi bagian dari elemen pendukung untuk menghadirkan pemimpin masa depan dengan karakter yang kreatif, inovatif, dan percaya diri. Para mahasiswa generasi Anda saat ini mendominasi populasi penduduk Indonesia. Dari hasil sensus tahun 2020, generasi Z mencapai proporsi sebanyak 27,94% dan generasi milenial sebanyak 25,87% dari total populasi. Kedua generasi ini merupakan komponen penduduk usia produktif yang menjadi tumpuan bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi serta merealisasikan bonus demografi. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, menjadi eksportir adalah pilihan atau orientasi karir yang sangat menantang, yang tentunya menyatu dengan karakteristik generasi muda. Namun kita sadari bahwa upaya memunculkan potensi eksportir baru, khususnya dari kalangan muda, tidak bisa dilakukan secara instan. Eksportir pemula jangan langsung berpikir keuntungan dan bisnis yang mudah. Semua ini membutuhkan proses yang melibatkan komitmen, wawasan, dan pengetahuan akademik yang baik, skill yang mumpuni, kemampuan teknologi informasi, negosiasi, creative thinking, inovasi, dan tentunya disiplin dari diri Anda sendiri sebagai pelaku utama. Saudara-saudara sekalian, berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, krisis yang kita hadapi sebagai dampak pandemi saat ini sangat terkait dengan aspek kesehatan. Sektor ekonomi nasional yang sebagian besar didorong oleh UMKM sangat terkena hantaman. Karena sektor ini sangat bergantung pada mobilitas manusia. Tapi kita belajar bahwa krisis pasti membuka peluang baru dan memunculkan ide-ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Selain mengenali ekosistem pendukung ekspor seperti standar dan prosedur ekspor, Anda para generasi muda harus mampu melihat dan menangkap peluang dari dinamika dan perubahan tren ekspor di era pemulihan ekonomi saat ini. Saya menilai sektor industri halal, sektor kesehatan, healthy lifestyle, sektor makanan dan minuman Mamin, sektor konstruksi, dan sektor pertanian akan menjadi penopang utama pemulihan ekonomi global ke depan. Khusus untuk sektor industri halal, saya mendorong generasi muda dan elemen sektor swasta, baik usaha berorientasi ekspor berskala besar, menengah, dan kecil, untuk secara cermat menggali sektor ini dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pandemi ini bukanlah yang pertama dan belum akan segera berakhir. Wabah ini harus kita atasi dulu
bersama melalui program vaksinasi untuk mencapai herd immunity dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang harus terlaksana dengan baik. Pemulihan ekonomi harus disokong melalui penyediaan lapangan kerja yang saat ini 97% ditopang oleh sektor UMKM. Harus mampu kita kembangkan menjadi sektor UMKM berorientasi ekspor. Saya berharap melalui sinergi dan kolaborasi antara dunia usaha dan akademisi di sekolah ekspor ini akan melahirkan semakin banyak eksportir baru dari generasi milenial dan generasi Z untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, dan meridai semua ikhtiar kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sungguh menarik ya untuk pemaparan dan juga sambutan yang berisi pesan-pesan penting terkait ekspor Indonesia dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Dan mungkin untuk lebih mengulik lebih dalam terkait ekspor Indonesia, saya mau mengundang nih teman-teman yang hadir ini untuk memberikan informasi baru terkait ekspor Indonesia, atau juga bisa memberikan tanggapan terkait video yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden tadi. Mungkin kita bisa beralih ke Kak Adel dulu nih. Kak Adel, kira-kira ekspor Indonesia, ekspor itu apa sih dan kenapa ekspor itu penting? Mungkin Kak Adel ada informasi. Oke, boleh. Sedikit saja dari saya. Baik, dalam perdagangan internasional, setiap negara membutuhkan cadangan devisa sebagai sumber pembayaran transaksi, termasuk membiayai impor dan membiayai utang luar negeri. Secara singkat, cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah, baik bank-bank devisa. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan cadangan devisa negara adalah melalui ekspor. Nah, apa sih itu ekspor? Nah, ekspor adalah pembelian negara lain atas barang-barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Ekspor akan secara langsung mempengaruhi pendapatan nasional. Akan tetapi, hubungan yang sebaliknya tidak selalu berlaku, yaitu kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor, oleh karena pendapatan nasional dapat mempengaruhi kenaikan sebagai akibat dari kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan penggantian barang impor dengan buatan dalam negeri. Oleh karena itu, ekspor neto merupakan selisih antara ekspor total dengan impor total suatu negara. Apabila nilai ekspor neto positif, berarti nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, yang apabila nilai ekspor neto negatif, berarti nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Kak Joshua. Oke, terima kasih untuk Kak Adel. Sungguh menarik ya terkait pemaparan secara singkat terkait ekspor Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa ekspor Indonesia ini sangat kita perlukan untuk menambah cadangan devisa kita. Dan caranya adalah seperti Kak Adel tadi bilang, kita menjual produk yang diproduksi dalam negeri dan kita jual kepada orang-orang yang ada di luar negeri. Dengan itu kita bisa mendapatkan masukan dan juga sebagai cadangan devisa. Oke, tadi juga di video saya juga ada mendengar nih kalau Pak Wapres mengatakan ada generasi Z dan juga generasi milenial yang akan menggerakkan ekspor Indonesia. Mungkin dari Kak Dita ada sharing session terkait hal tersebut. Saya persilakan Kak Dita. Baik, terima kasih Kak Joshua. Mungkin saya di sini akan mengutip perkataan dari Bapak Wakil Presiden, yaitu Bapak Ma'ruf Amin, pada Konferensi Ekspor Nasional 2021 yang menyatakan bahwa ekspor adalah gambaran kemajuan dan daya saing perekonomian suatu negara. Kegiatan ekspor yang melibatkan berbagai keahlian, inovasi, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus pemerintah saat ini. Sehingga saat ini pemerintah sedang melakukan pengembangan dan perbaikan di bidang investasi dan SDM sebagai fondasi peningkatan daya saing ekspor.
Berbagai pihak akan dilibatkan, termasuk mahasiswa sebagai calon eksportir masa depan yang tentunya memiliki karakter yang kreatif, inovatif, dan percaya diri. Benar banget tuh tadi kata Kak Joshua bahwa Bapak Wakil Presiden mengutip bahwa sebagian bagian dari generasi Z mencapai proporsi sebanyak 27,94% dan generasi milenial sebanyak 25,87% dari total populasi. Jumlah penduduk produktif tersebut merupakan sebuah potensi besar bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi, serta merealisasikan bonus demografi. Sehingga mahasiswa perlu didorong untuk melihat peluang besar di depan termasuk melalui peningkatan ekspor. Nah, di sekolah ekspor juga kita ditawari oleh Direktur Utama Bank Negara Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi komoditas layak ekspor antara lain komoditi pertanian, pangan olahan, dan produk kreatif. Hal ini memberikan pilihan bagi Indonesia untuk menembus pasar internasional dengan berbagai alternatif produk unggulan. Namun dalam prosesnya menjadi eksportir memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Bank di Indonesia sebagai lembaga intermediasi keuangan akan membantu masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa sekolah ekspor dalam proses pembayaran dan pembiayaan transaksi ekspor. Tidak hanya itu, Bank di Indonesia juga memiliki banyak koneksi dengan instansi luar negeri yang akan menghubungkan kita dengan pembeli potensi dari luar negeri. Hal ini akan membantu calon eksportir dalam mendapatkan pembeli, seperti yang dikatakan oleh Deputi Direktur Bank Indonesia Institute, yaitu Bapak Budi Trisnanto. Oleh karena itu, Sekolah Yayasan Ekspor menyelenggarakan studi independen menjadi eksportir baru 4.0 dalam program Kampus Merdeka memanfaatkan peluang tersebut. Maka dari program ini menjadi jalur khusus dalam mendidik mahasiswa menjadi eksportir masa depan. Hal tersebut akan mendukung tujuan bonus demografi bahwa sudah seharusnya mahasiswa sebagai anak muda bisa memajukan perekonomian Indonesia. Mungkin tanggapan dari saya sekian. Terima kasih Kak Joshua. Oke, terima kasih untuk Kak Dita. Semakin menarik ya untuk diskusi pada hari ini. Dan tadi saya mengutip nih dari Kak Dita kalau pemuda ini kita bisa didik dan juga kita bisa memanfaatkan menjadi untuk mencapai tujuan bonus demografi, yaitu dengan mendorong para pemuda untuk mau mengekspor. Namun kira-kira nih dari Kak Fikri ada nggak ya tantangan atau ada hambatan nggak ketika kita mau mengekspor? Mungkin dari Kak Fikri ada tanggapan? Oke, Kak Joshua, terima kasih untuk waktunya. Mungkin hambatannya pada transaksi ekspor itu sendiri, perlu diketahui bahwa Indonesia masih mengalami kendala dalam sektor produksi dan rantai pasok. Sektor produksi yang berorientasi pada ekspor di Indonesia masih sangat minim, sehingga mahasiswa calon ekspor baru perlu mengambil peran untuk membantu pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, dalam melakukan transaksi bisnis berbasis ekspor. Sebagai contoh adalah ekspor produk bekatul. Produk rempah ini hanya ada di Indonesia dan berada di daerah Semarang, memberikan daya tawar ekspor yang sangat tinggi. Oleh karena itu, tugas kita sebagai calon eksportir baru yakni untuk mengembangkan produk-produk seperti itu dan menggali potensi-potensi yang ada di daerah, kemudian melakukan pengolahan menjadi produk baru yang menarik dan dibutuhkan. Dengan itu, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti Indonesia bisa menjadi negara eksportir nomor 1 di Indonesia. Nomor 1 di dunia. Sorry. Seperti yang disampaikan Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi UKM, setelah produksi siap diekspor, yang didukung oleh sektor produksi yang memenuhi standar ekspor. Selanjutnya kita melakukan promosi produk ke luar negeri, salah satunya melalui pameran. Pertanyaan ini juga didukung oleh Bapak Beni Sutrisno selaku Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia yang menyatakan bahwa media yang paling baik adalah pameran. Pameran memberikan kita ruang untuk bertemu dengan pembeli potensial seperti pimpinan perusahaan atau agen. Namun perlu diakui, pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi eksportir untuk mengikuti pameran secara luring, sehingga pameran secara daring menjadi alternatif utama saat ini.
Hal tersebut tentunya tidak dapat dijadikan sebagai penghambat, namun menjadi pembelajaran bahwa dunia bisnis berubah secara dinamis mengikuti perubahan zaman. Oleh karena itu, untuk meminimalisir masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi, kita harus bisa memahami bagaimana bisnis berjalan. Antara lain, produk yang diminati oleh konsumen, saluran distribusi, pembayaran, dan sebagainya. Melalui konferensi ekspor nasional yang diselenggarakan dari 30 September 2021 hingga 28 Oktober 2021, kita perlu membangun semangat etos kerja yang baik, dibarengi dengan persiapan dan perencanaan ekspor yang matang. Beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi bangsa eksportir apabila kita mampu mengembangkan produk-produk diri sebagai komoditi yang ada. Banyak hal yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dan bisa dimanfaatkan agar kita semakin percaya diri. Itu saja tanggapan dari saya, Kak Joshua. Terima kasih. Baik, oke. Terima kasih untuk Kak Fikri. Setuju banget ya untuk Mas Fikri tadi. Kalau kita harus meningkatkan etos kerja juga yang baik, dan kita juga harus memanfaatkan di peluang-peluang yang sudah ada, baik itu peluang dari pemerintah dan juga pihak swasta. Oke, karena di sini teman-teman sudah memberikan tanggapan dan juga berbagi informasi tentang ekspor Indonesia, saya pribadi selaku moderator juga ini mendapatkan banyak ilmu dari teman-teman semua, dan semoga harapannya ya kita sebagai mahasiswa sekolah ekspor nanti bisa melakukan dan juga berhasil melakukan ekspor, sehingga nanti kita bisa mendukung juga nih devisa Indonesia. Oke, saya rasa itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Dan juga untuk teman-teman yang menonton video kita pada hari ini, jangan lupa untuk tetap mengikuti Instagram kita dan juga informasi kita lebih lanjut melalui Instagram kita, yaitu wirausaha lokal _official di Instagram. Nanti di sana teman-teman bakal mendapatkan berbagai informasi terkait produk kami yang kami tawarkan dan juga berbagai terkait informasi terkait ekspor. Oke, saya rasa demikian untuk hari ini. Terima kasih untuk Kak Fikri, juga terima kasih untuk Kak Dita dan Kak Adel sudah mau berbagi informasi pada hari ini. Semoga selalu sehat. Dan kalau ada, misal ada kekurangan dan juga kesalahan dalam diskusi kita hari ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih Kak Joshua. Ayo teman-teman, terima kasih.